Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur semoga selalu senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga bisa bertemu lagi di pembelajaran matematika SMIT Salman Al-Farisi. Baik, anak-anakku sekalian dirahmati Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita awal dengan berdoa terlebih dahulu seperti biasa, doa mau belajar ya. Baik, Wahid ini saya rasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa man taj'alal hasna ila sahla. Amin amin ya rabbal. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kelas 9 itu sudah selesai ya untuk semester 1, yaitu sampai bab 3 tentang transformasi geometri ya, alhamdulillah kemarin. Nah, dan tanggal 27 besok itu adalah hari dimana teman-teman semua akan dihadapkan pada penilaian akhir semester atau PAS, di mana nanti untuk materinya adalah bab 1 sampai bab 3. Jadi materi-materi yang kemarin ini sudah kita bahas, harapannya bisa diulang kembali oleh teman-teman semua, dibuka-buka lagi, dipelajari lagi, terutama bisa menyimak video-video Ustadz ya, yang misalnya ada yang masih belum paham. Juga bisa dari teman-teman semua itu mencari soal-soal di di internet yang dimana itu sudah ada kunci jawabannya ya. Jadi kok nyari soal udah ada kunci jawabannya gitu, karena nanti kunci jawaban itu adalah sebagai koreksi atas apa yang dikerjakan teman-teman semua ya, artinya teman-teman semua akan belajar mandiri gitu. Jadi cari soal sendiri, jawab sendiri, nanti cocokkan sendiri kayak gitu. Baik teman-teman semua, agenda kita hari ini adalah kita akan membahas soal TKM matematika ya. TKM itu istilahnya PAS tahun kemarin. Jadi ini kelas 9 itu tahun 2019 gitu. Jadinya nanti kita akan bahas, semoga nanti ini bisa menjadi menambah wawasan kita tentang soal-soal dari dinas seperti itu. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke soalnya. Nah, soal yang pertama kita sekedar satu dulu ya. Arti dari 7 pangkat 6. Nah, semua sudah tahu ya, kalau pangkat itu artinya dia perkalian berulang. Maka satu jawabannya adalah yang B. Itu. Kemudian yang nomor 2. 4 pangkat 2, 16, 4 pangkat 3, 64, dan seterusnya. Berdasarkan tabel di atas, bentuk bilangan berpangkat yang tepat untuk menyatakan hasil dari 256 kali 4096. Bukannya banyak banget ya. Tapi bisa dipermudah, yaitu dirubah dalam bentuk lain, yaitu dirubah dalam bentuk perpangkatan. Jadi 4 pangkat 4 ya. Kan ada 256. Betul ya. 256 4 pangkat 4 dikali berapa itu? 4096, 4 pangkat 6. Nah, ingat, ketika ada pangkat dikali, pangkatnya diapain? Ditambah gitu. Jadi ditambah 4 tambah 6, yaitu 4 pangkat 10. Jadi nggak perlu 256 kali 4096, hasilnya adalah enggak. Tapi cukup bermain di pangkat aja. Nah, kita bahasnya bermain ya. Bermain di pangkat aja. Nah, sekarang bentuk sederhana dari ini. Nah, kita hilangkan dulu kurungnya. Hilangkan dulu ya, jadi langsung 2P. Nah, kalau kurung diapain? Dikali. Jadi P pangkat 3, pangkat lagi 2, maka P pangkat 6. Kemudian Q
Ki min 1 sama 2. Jadi ini Ki pangkat min 2 karena min 1 kali 2 per nih dilangin dulu juga. Maka pangkat min 1 maka 2 pangkat min 3. Kemudian P pangkatnya 2. Kenapa 2? Karena min 2 kali min 1. Kemudian yang Ki adalah min 3. Nah, 2 ini pangkatnya 1 ya, karena nggak ditulis karena ini 1. Nah, kemudian sekarang kita operasikan. Ingat kalau dibagi itu artinya di apa untuk pangkat dikurangi. Maka yang atas itu yang 2 dulu. 2 itu pangkatnya jadi 1 dikurangi min 3 gini ya. Kemudian yang P itu jadi 6 pangkat 6 tadi ya. Ini kurangi berapa? 2. Yang Q ini min 2 dikurangi min 3. Saya tulis lengkap aja ya, nanti dia enggak bingung. 1 min 3 maka 1 tambah 3. 2 pangkat 4. Terus yang P 6 kurangi 2 4. Terus yang Q min 2 ditambah 3 berapa? 1. Jadi 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali 4 16. P pangkat 4 kali Q. Apa hasilnya? Oh ternyata B. Oke ketemu. Tuh. Yang nomor 4. Oke nomor 4 ya. Nah 3. Nah sekarang ternyata pangkatnya min. Biar plus diapain? Biar plus maka dibuat per gitu ya. Jadi ini sama aja 3 angkanya per gini ya kan. Nah ini biar jadi plus maka dia dibalik. Maka 1 per 3 akar 5 pangkatnya 2. Kalau min dia di atas ya. Kalau positif ya artinya dia di bawah. Lanjut sama dengan 3 akar 5 kuadrat. Maka 3 akar 5 kali 3 akar 5. Berapa itu? Cara ngalinya gimana? 3 akar 5 kali 3 akar 5 gini. 1 per 3 kali 3 yang di luar kali 2 3 kali 3 9 akar 5 kali akar 5 5 akar 5 kali akar 5 akar 25 akar 25 berapa? 5 maka 9 kali 5 maka 1 per 4 5 hasilnya apa? Hasilnya C. Lanjut ya nomor 5 hasil dari. Nah ingat perkalian ya, kalau ada tanda kurung artinya dikali. Jadi ini 4 pangkat 2 kali 1/3 ya dikurangi 8 2 kali 1/3 ditambah 16. Kalau bisa kita buat nanti ya kita buat ini dulu. Maaf, sebelumnya kita langsung aja ya. Jadi ketika ada pertambahan seperti ini, kita langsung buat angkanya di dalam ini sama semua. Jadi angka inti itu maksudnya kalau ini 64, ini 8, ini 16 gitu ya. Kita samakan angka intinya. Nanti kita pangkatkan gitu. Nah, 64 itu angka intinya berapa? Misalnya 2 ya. Nah, 64 2 biar jadi 64 itu pangkatnya berapa? Kayak gitu. 2. Kalau 2 ya. Nah, jadi kalau aja gini 16 pangkat 1/4. Nah, sekarang kita membuat pangkatnya. Kalian biasanya 64 2/3. Oke. Dikurangi 8 2/3 tambah 16 pangkat 1/4. Nah sekarang kita buat pangkat. Yuk 64 itu berapa? 64 2 pangkat berapa ini? 2
Bentar ya, ini kayaknya nih. Mas Azam. Wah, Mbak Azam tadi izin karena Mas Abid. Mas Aaf. 64 itu Mas berapa kali berapa sih gitu kan. 64 itu kalau tidak salah dia 16 kali 4, betul? 16 kali 4. Nah, 16 itu berapa kali berapa? 4. Kita breakdown ya, kita breakdown. 4 kali 4. Nah, 4 itu apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini berapa duanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 2 pangkat 6. Jadi 64 ini adalah 2 pangkat 6. Kita kurung lagi. Nah, kita kurung lagi. 8, kita semua tahu ya, 8 itu berapa? 2 pangkat 3. Betul sekali. 2 pangkat 3 kurung. Sini 2 per 3. 16 itu kan 4 kali 4. Jadinya 2-nya berapa kali? 4 kali. Maka dia 2 pangkat 4. Seperempat. Nah, sama dengan kita kalikan 2 pangkat 6 kali 2 per 3. Jadi yang dikalikan itu hanya pangkatnya saja. Angkanya inti biarkan saja gitu ya. Jadi yang dikalikan itu pangkatnya, yang berubah pangkat. Maka ini 6 kali 2 per 3. Berapa itu? 6 kali 2 per 3. Pangkatnya adalah 4. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Gitu ya. Dikurangi 2 pangkat 3, pangkat 2 per 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2. Gitu. Dan terakhir 2 pangkat 1. Karena ini sama dengan 2 pangkat 4 berapa tadi? 2 pangkat 4 adalah 16. 2 pangkat 2, 4. Tambah 2. 16 dikurangi 4, 12. 12 tambah 2 sama dengan 14. Ketemu hasilnya adalah B. Selesai. Nah, sekarang nilai X tambah 3 dari persamaan ini. Nah, ini maksudnya adalah, jadi kita memahami kalimat ya. Nilai X tambah 3 dari persamaan ini. Maka kita harus mencari nilai X-nya dulu. Dari mana? Dari sini. Setelah itu baru kita ke sini ya. Nah, sekarang kita cari dulu nilai X-nya. Maka 3 X pangkat X kurangi 5 sama dengan 1 per 27. Kita samakan dulu, kalau ini pangkat maka usahakan semua pangkat ya. Maka 3 X min 5 sama dengan 27. Itu berapa pangkat berapa? Kan ini di bawah ya. Maka ini bisa gini, 1 per 3 pangkat berapa? 27, 3 pangkat 3. Nah, kayaknya seper masih beda ya bentuknya ya. Maka kita ubah. X min 5 sama dengan 3 pangkat min 3. Kayak tadi. Kalau di atas dia positif, di bawah dia negatif. Kalau di bawah dia negatif, di atas dia positif. Jadi seperti itu. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, ketika, ya anak-anak diperhatikan. Ketika angka inti ini sudah sama, maka kita bisa menyamadengankan pangkatnya. Maka ini menjadi X dikurangi 5 sama dengan min 3. X sama dengan min 3 ditambah 5. X-nya sama dengan 2. Ketemu deh X-nya. Karena X-nya sudah ketemu, maka masukkan yang ini. Masukkan ke sini. Itu. 2 ditambah 3. Berapa? 5. Jadi tadi ya, jadi poinnya di sini adalah kita menyamakan angka intinya dulu. Kalau angka intinya ini beda, kita tidak bisa mensamadengankan pangkatnya. Jadi kuncinya adalah angka inti sama baru bisa mensamadengankan pangkat. Gitu ya. Gitu. Jadi ini harap diperhatikan. Ini kalau nggak tahu caranya ini sulit. Jadi ini kemarin juga belum Ustaz sampaikan ya. Jadi harapannya aplikasi ini bisa digunakan. Itu. Nomor 7, yuk. Hasil dari ini ya. Ini berapa ini? Kita sederhanakan dulu.
pangkat ya. Coba ada 3 Oke. kunci sini. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata 3, 6, 1 tuh. Wilayah Asia Nah. Tenggara. Kalau Asia Tenggara ya ASEAN gimana? Kita lihat ASEAN itu ada Indonesia. Terus batas paling timur wilayah Asia Tenggara itu mana? Nanti kalau misal mau cari jawaban, aku cari materi buat belajar. 361 kali 10 pangkat min 12. Lihat 361 kali 10 pangkat min 12. Nah, sekarang kita buat akarnya. Karena ini ada akar ya. Nah, oke. Kita ini ada akarnya. Maka akar itu berapa sih? Gitu ya. Akar itu berapa? Akar itu adalah pangkat setengah. Masih ingat ya? Akar itu adalah pangkat setengah. Maka ini 361 kali 10 pangkat min 12 pangkat setengah. Sekarang 361 itu berapa? Di sini sudah ada angkanya ya. Sudah ada angkanya. Maka di sini 361 itu kalau diubah jadi kuadrat berapa? Dia 19 kuadrat. Jadi biasanya kalau nggak percaya silahkan kalikan sendiri deh. Berarti angkanya sama. Nah, jadi di sini itu sudah dikasih kode nih. Itu 19 kuadrat. Maka di sini kalau udah itu 10 pangkat min 12. Pangkatnya tetap berapa? Setengah. Nah, kita kalikan ke sini. Maka ini 19. Ini 10 pangkat min 6. Kenapa 6? Karena 12 kali setengah. Maka setengah. Nah, ada nggak? Oh, ternyata nggak ada. Hati-hati. Di sini ada 1,9 kali 10 pangkat min 6. Hati-hati jangan sampai tertipu. Ya. Maka untuk biar ada ini, maka kita majukan ya. Kita majukan ke sini. Maka komanya kita ajukan ke depan 1,9. Maka kalinya adalah 10 pangkat berapa? Jadi kalau 10 itu adalah kalau 100 itu adalah 1 kali 10 pangkat 2. Jadi semakin ke kanan itu nilainya semakin positif gitu ya. Harusnya gitu. Semakin ke kanan itu nilai pangkatnya semakin positif. Semakin ke kiri dia semakin negatif. Misal ada 0,1 itu dia 10 pangkat min 1. Nah, 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, sekarang ini komanya pindah kemana gitu. Terus ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 angka di belakang koma, maka dia 10 pangkat min 12. Betul. Nah, sekarang 1,7. Maka kalau dia pindah ke kiri, dia harusnya minnya tambah 1. Harusnya dia menjadi 10 pangkat min 7. Terus nih ciri-ciri Singapura. Nah, dia menjadi 1 pangkat 1,9 kali 10 pangkat min 7. Gitu ya. Apa yang tahu ciri-ciri negara Singapura? Jadi gitu. Jadi nanti mungkin ini ada kesalahan di soalnya ya. Biasanya memang ini 1,9 kali 10 pangkat min 7. Oke, nggak apa-apa. Terus nanti bisa jawab ini yang merupakan ciri-ciri dari negara Singapura adalah poin berapa aja gitu. Contohnya kalau Singapura. Nah, sekarang nomor 8 bentuk sederhana dari ini terus kebersihannya 448 263 ini. Nah, ingat ketika ada seperti ini ada akar-akaran kok ditambah gitu ya. Ada akar-akaran kok ditambah gitu. Maka caranya adalah kalian menyamakan yang ada dalam akar. Nah, kita breakdown lagi. 448
Itu berapa kali berapa? Terus 4 bagi 8 itu bagi 4 itu 112. 11 kalau bagi 4 kan 112 ya. 112 dibagi 2 lagi bagi berapa ya? Bagi 3 mungkin ya. Bisa enggak? 3 9 nggak bisa. Bagi 4 112 dibagi 4 misalnya ini 2 8 32. Oh ternyata bisa. 32 bagi 4 8 28 4 ini 28 terus 28 dibagi 4 sama 7 4 4 4 7. Nah udah ketemu ternyata 4 4 4 7. Oke, kita hapus dulu ini area-areanya. Nah ternyata dia adalah 4 4 7, maka keluarkan yang sudah dikeluarkan dari akar. 4 4 keluar, 4 keluar jadi 2, akar 7, akar 7 nya tetap. Nah dikurangi, sekarang 2 6 3 6 3 itu berapa kali berapa? 7 kali 9. Nah 7 kali 9 ya, 9 bisa nggak dikeluarkan dari akar? Bisa, menjadi 3, maka ini 2 kali 3 akar 7 itu ya. Jadi kalau pengen tahu 3 yang dari mana, 3 yang itu dari 9 yang diakarkan, karena 63 itu adalah 7 kali 9 diakarkan, dia keluar menjadi 3 gitu ya. Ditambah 28 itu apa? 4 kali 7 4 kali 7 4 nya dikeluarkan jadi 2 akar 7. 4 kali 2 8 akar 7 dikurangi 6 akar 7 ditambah 2 akar 7. Nah kalau sudah akarnya sama semua seperti ini, baru boleh ditambah dan dikurang. Sekarang 8 kurangi 6 2 tambah 2 4 akar 7. Atau kalau tidak, kalian lihat aja ini di belakangnya. Nah itu contohnya. Oke. Sekarang nah ini favorit semua amuba setiap 20 menit membelah dia menjadi 2 bagian. Pada pukul 9 banyak amuba adalah 4. Banyak amuba pada pukul 12.00. Ini mengingatkan kita pada urutan apa? Geometri, pola bilangan geometri. Tapi coba kita kerjakan secara biasa ya. 09 sampai 12 itu berapa jam? 3 jam. Ada 3 jam ya. Ini setiap 20 menit dia membelah dirinya menjadi 2. Jadi 1 berubah menjadi 2. Jadi ini. Terus dari 2 ini membelah diri lagi menjadi 2 lagi jadi 4 dan seterusnya. Nah, 3 jam itu ada berapa? 180 menit. Ya. Sedangkan ini adalah per 20 menit. Dia membelahnya berapa kali? Jadi 180 dibagi 20 berapa? 9 kali. Dia membelahnya 9 kali. Nah, dia berubahnya 9 kali. 9 kali itu menjadi 2 bagian ya. Nah, jadi dia perpangkatannya ini. Kalau bingung kita langsung saja pakai pola bilangan geometri ya. Jadi langsung yang awalnya 4 jadi 16 gitu ya. Jadi di sini adalah 9 kali. Ini ke sini 4 16 kan 1. Terus UN sama dengan apa teman? A kali R N min 1. UN-nya berapa? U 9 kan ini 9, karena urutan ke 9 kan gitu. A-nya berapa? A-nya 4. R N-nya berapa? 9 kurangi 1. Maka R-nya berapa tadi? 2 ya. Berarti menjadi 2. Jadi 2 pangkat 8. 4 2 pangkat 8 biro 2 pangkat 8. Ya rasa dia ada ini. Oke, jadi dia 2 pangkat 2 jadi 2 pangkat 8. Jadi 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. Gitu ya. Jadi dia 9 kali.
banyak abu ada pukul 12.00. Itu kalau enggak gini, kita coba ini ya, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 4, jadi dikalikan terus ya. Dikalikan 2 kali 2, di 2 pangkat 2. Tuh, ini kali 2 pangkat 2 lagi berapa? 2 pangkat 8, 1, 2, terus 2 pangkat 8, cukup makin banyak ya. Ya, kita bahas lagi yang ini. Jadi ini kayak yang di itu apa di geometri, pola geometri. Nah, nomor 10. Bentuk sederhana dari 8 per akar 5 plus 3. Ingat, kita menyamakan, kita rasionalkan penyebut. Maka dikali kawannya yang penyebut. Maka 8 per akar 5 ditambah 3. Dikalinya berapa? Akar 5 min akar 5 min 3. Ini juga sama. Berapa ini? Yang ini jadi 8. Ini ditulis ini dulu ya biar gampang. Yang bawah itu langsung ingat A kuadrat min B kuadrat. Ingat ini. Maka 5 kuadrat 5 min B kuadrat 3 kuadrat 9. Maka 8 per 4 ini tetap ya akar 5 min 3. Maka sama dengan ini min ya. Jangan lupa ini min 4. Akar 5 kurang 9 min 4. Ini sama ini adalah 2. Minnya naik menjadi min 2 kali akar 5 dikurangi 3. Maka min 2 kali akar 5, min 2 akar 5, terus min 2 kali min 3 berapa? Plus 6. Ada nggak? Oh, ternyata nggak ada. Sekarang coba kita kalikan min. Nah, kita kalau nggak ada kita reko-reko, kita cari-cari. Yang penting tidak merubah bentuk aslinya gitu ya. Karena bentuk aslinya min 2 akar 5 plus 6. Kita cari. Coba sekarang dikali min semua. 2 akar 5 tetap min 6. Oh, hasilnya ini. Ada nggak? Ada. Atau lihat ini ternyata ada yang dibalik-balik. Nah, gitu ya. Ada yang dibalik-balik. Jadi dia ada yang dibalik-balik. Ketika kita sudah ketemu ini, maka kita lihat plus 6. Oh, ada plus 6 min 2 kali 5. Kalau ini jawaban sudah ada, maka pilih yang ada. Gitu ya. Jadi kalau memang ini jawabannya sudah ada, maka pilih yang tadi. Ustaz nggak tahu kalau ini ada. Nah, kalau ini sudah ada, maka tidak perlu kita mengalihkan dengan minus. Tapi kalau belum ada, kita boleh mengalihkannya karena itu bentuknya sebenarnya sama saja. Itu nilainya sama. Oke, gitu ya anak-anak. Kemudian nomor 11. Perubahan persamaan kuadrat. Ayo, persamaan kuadrat adalah yang pangkatnya maksimal adalah 2. Dan apa? Variabelnya juga berapa variabelnya? Variabelnya 1. Kalau x semua, y semua gitu ya. Nah, ini mana? Yang persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat. Terus lagi. Terus ini nggak bisa ya, karena kuadratnya double. Kemudian lagi ini nggak bisa. Oke, jadi 1 dan 2. Oke. Nomor 12. Salah satu akar persamaan kuadrat ini adalah 3. Nilai B adalah salah satu akar persamaan kuadrat. Salah satu akar itu misal ini ya. Contoh kan ada, kita pernah belajar persamaan kuadrat itu terkait mengakarkan ya. Nah, misalnya ada x kuadrat kemudian ditambah misalnya ditambah ini ya,
5x ditambah 6. Ini berapa? X ini 2, ini 3. X-nya pertama adalah min 2 atau X-nya adalah min 3, tergantung. Nah, sekarang saat akar persamaan kuadratnya adalah 3, maka 3 ini bisa kita masukkan untuk mengganti nilai X-nya. Maka 3 kuadrat ditambah 3B dikurangi 48 sama dengan 0. Maka 9 ditambah 3B sama dengan 48. 3B sama dengan berapa ini? 48 kurangi 9. Maka 3B sama dengan berapa? 39. B-nya adalah 13. Ketemu. Jadi kalau akar-akarnya itu dia boleh untuk mengganti nilai variabel yang ada di persamaan kuadratnya itu. Gitu. Oke, dapat ilmu baru ya. Itu. Ini sudah berapa menit ini? Oh, sudah setengah jam. Baru dapat 12. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Persamaan kuadrat ini dapat difaktorkan. Nah, ini dia. Kemarin syaratnya apa? Kalau dapat kayak gini, kalau faktorisasi itu adalah cari dua angka, ketika ditambahkan, dia isinya adalah yang tengah, yang nilai B ya, min 16. Ketika dikalikan, hasilnya adalah 15. Berapa itu? Berapa? Ketika ditambah, hasilnya 16. Ketika dikali, hasilnya 15. Lihat aja di jawaban. Coba cari yuk. Ketika dikali, dia 15. Ketika ditambah, dia 16. Maka coba kita kalikan ini. Yang penting belakangnya positif ya. Ini minus belakangnya, karena min 1 kali 15 adalah, kalau ini nggak mungkin, karena kalau ditambah dia nggak mungkin jadi 16. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Min 18 min 1. Diketahui P dan yang merupakan akar-akar dari ini. Nilai P kuadrat. Oke, kita cerat. Jadi 2x kuadrat dikurangi 10x min 12 sama dengan 0. Kemudian ini ya, cari dua angka ya. A tambah B min 10, A kali B min 24. Berapa itu? 4 sama 6 ya, min 4 sama min 6. Maka kita kalau ingat ya, kalau A nya itu lebih dari 1, kita jabarkan dulu. 2x kuadrat min 4x min 6x min 12 sama dengan 0 gitu. Jadi kalau A nya itu lebih dari 1, kita jabarkan dulu ya, kayak giniin dulu. Jadi nggak langsung, tapi kita masukkan dulu ke sini. Nah, baru kita pecah-pecah dulu. Nah, kita pecah-pecah. Ada yang sama nggak bisa dikeluarkan? Oh, ini bisa. 2 dikeluarkan. X min 2. Kalau dikembalikan sama nggak hasilnya? Nah, yuk. Ini kasih 2x. Itu ya. Kemudian min 6x sama min 12. Ada yang dikeluarkan nggak? Ada. 6. 6-nya keluar. Ini terus jadi X ditambah ya. Tambah 2. Dan tambah. Ini harusnya ikut min karena di sini min. Jadi ini harus disamakan dengan yang depan. Jadi harus sama. Maka ini dibuat min. Terus min ya. Dan gini 10x min 6x gitu ya. Nah, ini terus setelah itu ini ditambah.
dia harus sama dengan yang depan, syaratnya harus sama dengan yang depan. Nah, ini gimana? otomatis kan kedudukan statusnya kan naik ya. Dia yang tadinya sebagai biasa aja karena dia pengen menangkan di politik 6 SD jadi nggak sama jadinya. otomatis dia jabatannya naik dong. Mungkin jadi pada rakyat. Terus sih bisa juga apa sih yang menyebabkan Oh maaf, sekolah ini min 24, jadi kok masih banyak kalau ditambah dia min 10 dikali min 24, kalau min 4 dikali min 6 itu hasilnya bukan min 24 ya, jadi bukan min 6 sama min 4. Mohon maaf, Ustaz ganti ya, jadi bukan min 6 sama min 4, tapi berapa? Tuh, ada yang lain? Ada nggak? Ada, itu 12 sama 2, betul sekali, 12 sama 2. Maka di sini dia bisa min 12 sama positif 2, ini min 12 sama 2. Oke, jadi min 12 sama 2, kita gunakan itu saja. Oke, kita gunakan itu saja. Min 12 sama min 2 ya, plus 2 ya. Baik, ini plus 2x, yang ini min 12. Oke, 2x yang dikeluarkan, dia menjadi x plus 1. Terus yang ini minnya tetap 12, ini x plus 1. Nah, sama dengan 0. Oke, sekarang yang sama dikelompokkan ya sama. Di luar yang di luar, dalam gitu ya. Karena ini sudah sama, maka dia dibiarkan saja x plus 1. Terus yang ini yang di luar karena dikali, maka otomatis juga jadi dikali ya. Kali. Maka ini dijadikan 1. 2x min 12 sama dengan 0. Nah, x1 berapa ini? 2x min 12 sama dengan 0. 2x sama dengan 12, x-nya sama dengan 6. Ini P. Maka yang Q adalah plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Ini Q. Maka yang ini P, yang ini Q. Boleh dikasih seperti ini. P kuadrat, maka P kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. 36 ditambah 1 berapa? 37. Oke, sekarang selesaian dari ini. Nah, sekarang bisa nggak ini? Kalau lihat dari ini jawabannya, ini bukan tipe yang bisa difaktorkan. Maka kita gunakan apa? Rumus ABC, yaitu maksudnya rumus ABC adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, kita bisa garis dulu nih, Mbak. Tuh. Nah, sekarang B kuadrat min B plus minus akar 4AC. Oke, min B. B-nya berapa? Di sini 5. Jadi di sini min 5 plus minus akar B kuadrat 25 min 4, A-nya 2, C-nya min 3. Ini dibagi 2 kali A, 2 kali 2. Oke, min 5 tetap ya. Min 5 tetap plus minus akar, langsung aja. 25 dikurangi ini berapa? 8 kali 3, 24. 25 ditambah 25 tambah 24 itu berapa? 49. Dibagi berapa? Bawahnya 4. Min 5 akar 49 berapa? 7. Jadi min 5 plus minus 7 per 4. Mana itu? Dapat deh. Jadi dilihat dari ini aja ya. Dilihat dari kita terbantu dengan ABC-nya. Oke, penyataan benar. Persamaan E kuadrat min 2X min 35 sama dengan 0. Nah,
Di sini kita ingat sifat-sifat dari ini ya, sifat-sifat dari apa namanya? Sifat-sifat dari diskriminan. Nah, bagaimana ketika diskriminannya itu dua akar yang beda, akar kembar gitu ya.